Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang, warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru serta Ananda dimanapun kita berada. Baik, ketemu lagi dengan kelompok kita ya pada pertemuan video conference kali ini di hari Rabu tanggal 4 November tahun 2020. Ya, di sini kita sebagai tim, saya sebagai host, saya Eko Prasetyo Eskom, guru SMK Serindo Kota Tegal. Kemudian di sisi moderator ada Ibu Endah Nur Istiqomah, Sarjana Pendidikan. Beliau merupakan guru bahasa Indonesia di SMK Serindo Kota Tegal. Kemudian untuk presenter untuk materi kali ini ada dari Ibu Titin Yeni Verliana SPD. Beliau merupakan guru bahasa Inggris di SMK Serindo Kota Tegal. Baik, sebelum kita memulai video conference kali ini, ada beberapa peraturan yang harus memang kita taati bersama. Yang pertama mungkin nanti supaya mematikan mikrofon. Jadi setelah pemateri memberikan untuk mematikan mikrofon agar pemateri tidak terganggu. Seperti itu. Untuk selanjutnya saya serahkan ke moderator untuk memimpin jalannya video conference untuk siang hari ini pada Ibu Endah Nur Istiqomah. Waktu dan tempat saya persilakan. Monggo Ibu. Oke, makasih Bapak Eko sudah mempersilahkan saya. Oke, hari ini kita akan membahas materi mengenai membuat video presentasi dengan Powtoon ya, yang nanti akan dipresentasikan oleh Ibu Yeni Verliana, SPD. Sebelum Ibu Yeni memulai, saya di sini akan menjelaskan dulu ya. Jadi, bila kalian atau Ananda, Bapak dan Ibu bingung dengan media pembelajaran yang monoton, karena itu-itu aja ya, dan membosankan ketika daring, sekarang tidak usah khawatir lagi, karena dengan adanya Powtoon membuat media pembelajaran menjadi lebih menarik. Karena kita dapat menggunakan Powtoon untuk membuat video presentasi pembelajaran. Oke, monggo Bu Yeni untuk mempresentasikan materinya. Ya, terima kasih Bu Endah atas waktu yang telah diberikan ke saya. Di sini saya akan memberikan sedikit presentasi tentang gimana sih membuat video presentasi yang menarik, yang unik, yang lain daripada yang lain. Nah, salah satu website yang menyediakan berbagai macam template itu adalah Powtoon. Jadi itu adalah kayak Canva ya. Jadi ini sejenis perangkat lunak yang penyimpanannya itu pakai cloud, dan di sini itu kita bisa bebas berkreasi tergantung dari topik yang akan kita angkat untuk presentasi. Nah, langsung saja ya gimana membuat video presentasi menggunakan Powtoon. Oke, next slide. Hal pertama yang harus dilakukan itu adalah search Powtoon di Google. Nah, di sini ada Powtoon Video Maker. Memang ada dua, tapi ingat di sini ada Add. Kita pakainya yang website resminya saja, Video Maker. Jadi, Powtoon itu adalah sejenis video animasi. Di situ ada kartun yang memang bergerak, baik mulut, tangannya, kakinya pun bisa ikut bergerak kalau kita setting dengan movement sesuai dengan keinginan kita. Nah, setelah search di Powtoon di Google, next slide, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, karena kita itu belum punya akun, maka kita sign up dulu. Nah, di sign up itu nanti akan ada, next, seperti ini. Oke. Di sini ada dua pilihan selalu. Yang pertama itu kita bisa mendaftar menggunakan akun Google kita yang tertanam di HP Android atau menggunakan email kita. Nah,
Kalau menggunakan akun Google kita, otomatis nanti langsung terkoneksi tanpa harus mengarang password. Tapi kalau menggunakan email, itu memang rada ribet di passwordnya, karena untuk password Powtoon sendiri itu wajib ada huruf, angka, kemudian ada simbolnya. Jadi ketiga hal ini itu wajib. Memang kalau misalkan menggunakan email itu memang rada ribet dan juga rada membuang waktu. Jadi kalau misalkan aplikasi ini bisa dipercaya oleh Bapak Ibu maupun Ananda, silakan sign up dengan Google. Saya sendiri terus terang menggunakan email karena di sini begitu banyaknya akun, saya kadang untuk memudahkan, maksudnya memudahkan itu membedakan mana akun Powtoon, mana akun yang SID, mana akun yang lain-lain, itu saya bedakan dengan email. Jadi saya memang mengarang untuk passwordnya sendiri. Next slide. Ya, kalau kita sudah punya akun, tadi kan udah daftar nih, kemudian punya akun, nanti otomatis kita dapat email, di situ nanti ada username sama passwordnya, atau menggunakan email juga boleh, kita langsung login. Nah, di login itu menggunakan email sama password kalau kita mempunyai daftarnya itu pakai email dan mengarang password sendiri. Tapi kalau misalkan kita menggunakan Google, kita langsung aja continue with Google. Kita tinggal klik aja, nanti langsung otomatis ke halaman muka Powtoon. Next slide. Oke, di sini ada 3 pilihan. Nah, ini masing-masing opsinya itu berbeda-beda ya. Ada template, ada import, ada create. Untuk template sendiri itu ada beribu-ribu macam template di Powtoon ini. Jadi di sini itu kayak Canva ya, penyediaan template, cuma bedanya di sini kita bisa menggunakan animasi. Dan juga kita bisa menggunakan musiknya, kita bisa nge-add voice kita, add suara kita untuk, kan ada pergerakan mulut dari si animasi. Nah, nanti seolah-olah animasi itu yang berbicara itu kita itu bisa. Ini di template nanti tergantung dari topik yang ingin Bapak Ibu ataupun Ananda angkat. Misalkan kita mau presentasi tentang bisnis, nanti di sini ada template tentang bisnis. Kita mau presentasi tentang entrepreneur atau kewirausahaan, nanti ada beribu-ribu macam template tentang entrepreneur dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada import. Import di sini kita bisa import PowerPoint kita yang telah kita buat untuk presentasi di Powtoon ini. Jadi nanti menggunakan template PowerPoint kita dengan cara kita menambahkan animasi, menambahkan musik maupun menambahkan efek-efek yang lain. Nah, yang ketiga itu adalah jenisnya create. Di jenis create ini memang yang paling saya sukai ya, karena di create ini itu hanya disediakan blank space. Blank space itu maksudnya itu kertas kosongan, bukan kertas tapi slide ya. Slide kosongan, di situ kita dibebaskan berkreasi, berimajinasi, apapun yang ingin kita bentuk itu di situ di-create. Jadi video-video pembelajaran saya yang saya upload di YouTube, channel YouTube saya, itu semuanya itu menggunakan create. Karena di sini saya bisa menyesuaikan dengan materi saya. Misalkan saya mengajarkan tentang news item text. Di situ kan berarti tentang news, tentang berita. Nah, di situ saya bisa dengan background dari studio berita ataupun kayak talk show, kemudian saya menempatkan animasinya dengan duduk dan lain sebagainya. Jadi di create itu kita dibebaskan berkreasi. Ini yang paling sering saya gunakan. Selanjutnya, jadi nanti tergantung pilihan Bapak, Ibu, maupun Ananda sekalian ya, kira-kira lebih nyamannya menggunakan template atau import dari PowerPoint sendiri ataupun create. Nah, ini adalah salah satu contoh video pembelajaran yang ada di channel YouTube saya tentang descriptive text. Jadi di sini saya menggunakan create, di mana di situ ada blank slide, dan di sini background-nya saya pilih sendiri, kemudian kartunnya juga saya pilih sendiri, bentuk font dan shape dan lain sebagainya itu saya pilih sendiri.
kenapa saya di sini ada banyak pilih gambar rumah, karena di sini ini deskriptif teks itu berarti kan berupa penggambaran. Jadi penggambaran tentang benda, tentang yang bisa dilihat. Jadi di sini saya bisa disesuaikan dengan tema dari materi atau topik presentasi kita. Oke, nah setelah ini nanti di bawah sini itu ada edit your Powtoon. Itu bisa mengedit template Powtoon. Kalau kita misalkan pilih template, itu kan sudah dari slide 1 sampai slide 10, itu kan sudah ada template-nya. Kita bisa mengeditnya dengan klik edit your Powtoon. Kemudian di slide selanjutnya itu ini adalah tampilan dari saat kita edit Powtoon, nanti tampilannya seperti ini. Nah, biasanya begitu kita masuk ke tampilan edit itu ada 2 opsi, yaitu edit and create. Pada saat kita ingin mengedit dari mulai animasi, kemudian mulai fontnya, itu kita geser ini icon dari edit ke create, biar create-nya itu jadi putih. Karena kok nggak edit sih? Oke, karena edit ini itu nggak bisa diubah. Kalau kita misalkan yang putih-putihnya ini geser ke edit, itu nggak bisa diubah apapun. Jadi hanya bisa digeser-geser aja, nggak bisa diubah animasinya maupun karakter ya. Kalau di animasi ini gambar orang seperti ini tuh namanya karakter. Nah, kebetulan saya kan guru perempuan, jadi semua karakter yang saya gunakan itu adalah perempuan. Karena nggak mungkin dong ini mulutnya berkecap-kecap, kemudian kok suaranya perempuan, padahal karakternya laki-laki. Makanya semua karakter yang saya gunakan itu perempuan, biar disesuaikan dengan voice-nya saya. Kemudian di sebelah kanan Bapak Ibu atau Ananda itu ada berbagai jenis animasi, mulai dari intros, kemudian specifics, kemudian image, dan lain sebagainya. Nah, ini di bawahnya lagi, itu paling bawah itu ada choose another look. Itu artinya pilih background yang lain. Jadi itu background-nya itu bisa dengan businessman, ataupun dengan education use, itu bisa disesuaikan dengan topik yang akan dipresentasikan. Next. Ya, pada saat kita mengedit font atau huruf, itu di sebelah kiri yang ini, itu ada tampilan seperti ini. Ini adalah kayak settingan ya, setting berarti apa? Pengaturan hurufnya. Bisa di bold, bisa di italic atau di underline. Nah, ini color-nya, kemudian ini tingkat brightness-nya ya. Lalu efeknya. Nah, efeknya ini itu ada berbagai macam di sini. Jadi Powtoon itu di layar sebelah kiri itu kayak memang benar kayak PowerPoint. Powtoon itu kepanjangan dari PowerPoint and Toon. Jadi disingkat itu jadi Powtoon. Bedanya kalau di PowerPoint kita itu efeknya itu sangat sedikit, tapi di sini banyak banget. Jadi kita bisa berkreasi sebanyak mungkin. Ini pengaturan teksnya. Next slide. Ya, sedikit saya jelaskan di Powtoon ini itu kan memang berupa video presentasi. Dan itu dibatasi oleh menit. Bukan menit, ya hanya berkisar sekitar 20 detik. Jadi setiap slide itu maksimal itu 20 detik suara kita. Jadi memang kelebihannya apa? Kelebihannya kalau kita menggunakan Powtoon, kita itu tidak usah banyak bicara. Karena voice-nya kita yang akan kita record, yang akan kita rekam, itu dibatasi hanya dengan 20 detik. Jadi otomatis nanti mindset kita, otak kita itu akan dengan sendirinya hanya mengatakan poin-poinnya saja. Seperti kalau kita menggunakan kayak Zoom, video pembelajaran yang pada umumnya, itu kan kita bisa sampai 15 menit. Nah, kalau di Powtoon enggak, itu hanya per slide-nya itu hanya 20 detik. Maksimal videonya itu hanya 3 menit saja. Kalaupun misalkan Bapak, Ibu, ataupun Ananda ingin lebih dari 3 menit, itu bisa upgrade alias bayar pakai yang Pro. Nah, kalau yang Pro itu
bagus-bagus banget. Nah, biasanya saya kalau create sebuah slide itu saya lihat yang pro dulu. Oh, pro bentuknya seperti ini. Nanti saya karang sendiri biar seperti pro itu bagaimana bisa kita karang sendiri, Bapak Ibu. Toh di sini ada animasi yang memang disediakan plek jiplek. Jiplek itu bahasa Indonesianya apa ya? Persis sama persis dengan yang di pro. Kita hanya tinggal milih. Nah, di sini ada gambar menambahkan suara ini yang gambar kayak apa sih ini? Icon suara ini itu bisa menambahkan suara kita. Di mana? Di ini di add voice. Tapi kita jangan ngeklik yang add voice over ya, tapi add current slide. Karena kalau kita menggunakan yang entire whole tune itu berarti semua slide rekaman suara kita itu sama. Misalkan di slide pertama itu kan biasanya introduction atau pengenalan. Nah, nanti kalau kita ngekliknya di entire whole tune, itu nanti semua slide, ada 7 slide, itu nanti semuanya sama, introduction semua. Jadi di sini diperlukan ketelitian pakainya yang current slide. Oke, next. Nah, ini adalah salah satu contoh slide yang sudah jadi. Nanti kalau misalkan kita sudah meng-create, sudah bisa. Jadi ya add voice itu kan berarti menambahkan suara. Seperti kayak di kayak merekam layar gitu ya. Ada kita rekaman suara, kemudian suara kita dimasukkan ke slide PowerPoint atau kita presentasi PowerPoint, kemudian nanti kita bisa ada gambarnya kayak sound seperti itulah. Tapi di sini pakainya apa ini animasi. Nah, kalau sudah selesai semuanya, pastikan waktunya itu hanya maksimal 3 menit. Karena kalau lebih dari 3 menit, lebih 1 detik pun, itu nanti nggak bisa terupload, nggak bisa terdownload, harus upgrade ke yang pro. Nah, cara nyimpannya bagaimana? Kita klik di sebelah pojok kanan atas, itu ada export. Nah, export ini gunanya itu untuk mendownload. Di sini ada pilihannya, bisa share link, download video. Sayangnya kalau download video itu yang pro saja. Jadi kita nggak bisa. Kita bisanya itu share link, download image, Powtoon, YouTube, PPT, sama PDF, kecuali yang video. Memang kita bisa, ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 option here, ada 5 opsi di sini. Tapi semua opsi di sini itu tidak bisa menampilkan video Powtoon kita, kecuali yang YouTube di sini. Nah, tapi di YouTube ini nanti kalau pas kita upload hasil karya kita ke YouTube, itu memang ada kayak watermark-nya ya, trademark-nya di sini yang created using Powtoon, itu pasti ada. Tapi nggak apa-apa, nanti dari YouTube itu nanti anak-anak maupun peserta VCon itu nanti bisa mendownload kalau kita upload di YouTube untuk video presentasi kita. Jadi selain bermanfaat untuk anak-anak, maksudnya anak didik kita ataupun peserta kita, orang lain juga barangkali yang mau mencari materi yang sama itu juga bisa mendownload lewat channel YouTube kita. Cuma memang di sini ada Powtoon-nya. Next slide, ini slide terakhir ya. Nah, nanti pada saat kita ngeklik tadi yang YouTube itu nanti akan muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu dan Ananda. Nah, di sini kalau misalkan Bapak Ibu ataupun Ananda itu sudah punya channel YouTube sendiri, tinggal add account. Tapi kalau misalkan belum, nanti di sebelah kiri sini nanti ada some hints ya, atau beberapa petunjuk yang memang diwajibkan untuk membuat channel YouTube, tapi apa ya dipandu oleh Powtoon ini. Jadi misalkan kita, aduh nanti kan nggak kesimpan. Sebenarnya kesimpan di akun Powtoon kita, cuman untuk membukanya kembali itu diperlukan koneksi yang strong, koneksi yang nggak turun naik ya, tapi minimal stabil lah. Itu memang muter-muternya kali ini berupa aplikasi video. Nah, pembuatannya pun harus online. Karena nanti kalau nggak online, itu segala perubahan itu nggak bisa tersimpan. Dan juga animasi maupun penambahan teks itu tidak bisa diedit, karena itu harus terkoneksi dengan internet. Seperti itu.
Nanti kalau kita sudah menambahkan akun YouTube kita, kita tinggal klik aja misalkan akun YouTube-nya saya itu nama saya sendiri Titin Jenny Ferliana Channel. Nanti diklik aja, nanti otomatis nanti akan terupload. Kita hanya tinggal ngeklik sesuai dengan seperti biasanya kita upload ke YouTube. Oke, seperti itu presentasi saya tentang gimana sih caranya membuat video presentasi yang unik menggunakan Powtoon. Sebetulnya webinar ini itu diperlukan diperlukan pertanyaan yang mendetail ya. Kalau Bapak Ibu ataupun Ananda ingin bisa, berarti kepolah. Tapi kalau misalkan, oh ya, kalau misalkan, oh saya sudah paham, oh seperti itu, ya udah saya udah paham, nggak usah bertanya. Ya berarti alhamdulillah. Tapi kalau misalkan ingin bisa apapun pertanyaannya, nanti akan saya jawab. Terima kasih Pak. Bu Enda, silakan saya kembalikan ke Bu Enda sebagai moderator kita hari ini. Monggo Bu Enda masih di mute. Maaf. Ya Allah, lupa Pak. Oke, terima kasih Bu Yeni atas presentasinya ya mengenai pembuatan video presentasi dengan Powtoon. Di sini sangat menarik sekali ya, berguna sekali untuk Bapak Ibu guru yang mengajar dan untuk Ananda yang ingin lebih tahu dan mengkreasikan materinya buat belajar agar lebih menarik juga bisa ya, Bu Yeni. Apabila ada pertanyaan, silahkan bertanya. Mumpung ada pemateri kita, monggo silahkan Ananda dan Bapak Ibu. Ini menarik sekali soalnya mengenai video pembuatan video presentasi dengan Powtoon ya. Ayo, adakah yang mau bertanya? Sembari itu Pak Eko sudah dikirim presensinya, Pak. Oh iya, bagi itu yang belum presensi absen dulu. Kalau mau bertanya, silakan bertanya mumpung ada pemateri kita. Kalau nggak ada yang bertanya, saya mau bertanya boleh, Bu Yeni? Wah, boleh banget, Bu. Harus bertanya malah. Kan di situ berarti karakternya sudah tersedia sendiri ya, Bu? Iya, betul. Ada. Sudah tersedia dan itu banyak banget karakternya. Kita tinggal pilih aja mau yang business look, office look, apa mau yang school look, atau mau yang apa. Terserah. Nah, kalau itu sih, Bu, misalnya saya pengen download gitu, nyari sendiri di Google, mau tak unggah sesuai dengan animasi yang saya suka seperti itu buat diunggah di Powtoon, bisa enggak ya, Bu? Bisa, bisa. Di situ ada fitur untuk upload. Misalkan nih background di Powtoon itu kok kayaknya kurang menarik untuk kita. Bukan menarik, kurang menarik, tapi lebih tepatnya itu tidak sesuai dengan topik yang akan kita angkat. Nah, itu kita bisa cari background sendiri, itu bisa di Google ataupun biasanya itu di Frapik itu banyak ada jutaan background yang memang bagus-bagus banget dan itu bisa kita pilih untuk di-upload ke Powtoon kita. Saya juga seperti itu, ganti background, ganti animasi. Tapi kalau misalkan kita upload ke Powtoon untuk animasi yang sudah Bu Enda cari di situs yang lain, itu biasanya untuk menyetingnya itu rada sulit. Karena itu tidak kayak, ini kan perangkat lunak, jadi kayak nggak support gitu. Jadi misalkan Bu Enda itu animasinya itu hanya orang ketawa kayak gitu ya. Nah itu ya nggak ada pergerakan tangan atau pergerakan kaki, itu nggak bisa. Jadi ya ketawa, terus nggak bisa mangap-mangap kayak gitu. Tapi kalau di Powtoon itu kan bisa di mangap-mangapnya, itu bisa diatur waktunya. Misalkan kita add voice-nya itu sekitar ada 14 detik
Sedangkan di template aslinya yang kita buat itu hanya 5 detik. Nah, itu kita bisa perpanjang sesuai dengan voice kita, sesuai dengan suara yang sudah kita rekam. Misalkan kita merekamnya sekitar 15 detik, ya nanti di karakternya ini itu tinggal dipencet aja plus, tanda plus di situ, nanti sesuai dengan detik suara kita. Jadi mangap-mangapnya itu nanti pas. Tidak udah mingkem tapi masih ada suaranya, atau masih mangap-mangap tapi udah nggak ada suaranya. Jadi itu bisa disesuaikan kalau karakternya itu berasal dari Powtoon itu sendiri. Jadi kelemahannya seperti itu ya Bu Endah. Kita untuk menyeting mangap-mangapnya, bukan mangap-mangap tapi pembukaan mulutnya itu, pergerakan mulutnya ya itu susah kalau di-upload dari yang lain. Oke, makasih Bu Jenny. Berarti intinya kalau diunggah dari Google seperti itu hanya bisa format JPG ya, nggak bisa GIF yang bergerak, animasi bergerak ya? Bisa kok Bu, bisa. Bisa, cuman kita nggak bisa mengatur waktu biar lebih panjang, itu nggak bisa. Oh, oke Bu. Ada yang mau bertanya lagi? Monggo. Atau Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rosi dari SMK PGRI Mojosari, Jawa Timur. Itu saya izin bertanya. Monggo Ibu. Ya, maaf tadi saya kan masuknya terlambat ya, barangkali pertanyaan saya ini sudah dijelaskan, saya minta maaf. Tapi pertanyaan saya itu adalah, kalau membuat video di Powtoon itu apa ada batasan waktunya? Terus kalau misalnya ada batasan waktunya, misalnya, terus sedangkan kita itu pengennya itu membuat video yang lebih dari batasannya, itu gimana caranya? Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu pertanyaannya. Ya, kita memang ada batasan waktunya. Dari misalkan dari 8 slide itu, kita wajib hanya maksimal itu 3 menit, 0,00. Jadi nggak boleh 0,01 itu 1 detik pun nggak boleh. Nah, kalau misalkan kita ingin membuatnya lebih lama, itu biasanya kita upgrade ke yang pro. Kalau kita upgrade ke yang pro, itu nanti otomatis pada saat kita upload ke YouTube itu watermark-nya itu hilang. Dan juga bisa dengan waktu yang lama. Biasanya seperti itu. Kebetulan saya tidak pernah mengupgrade ke yang pro ya, karena di sini saya menggunakan Powtoon itu untuk presentasi yang memang dibutuhkan waktu yang 3 menit saja. Tapi kalau lebih dari 3 menit itu saya biasanya menggunakan aplikasi yang lain seperti SOM ataupun Camtasia dan lain sebagainya. Jenis itu. Itu sampai bisa 15 menit untuk presentasi penjelasan. Gitu saja Ibu. Terima kasih jawabannya, Bu. Iya, sama-sama. Oke, mungkin sudah cukup jelas ya jawabannya. Udah memuaskan ya Ibu Rosi tentang pertanyaan yang sudah ditanyakan tadi. Kemudian ini ada yang bertanya lagi, Bu Yeni. Yang bertanya ada dari instruktur kita, Ibu Novi Nurvitasari, Bu. Di sini pertanyaannya, kalau yang pro pas di-download atau diunggah, ada watermark-nya apa enggak, Bu? Ya, itu yang tadi saya bilang. Saya belum pernah menggunakan yang pro. Setahu saya di situ kalau yang pro itu menggunakannya itu menitnya itu bisa lebih panjang. Tapi kalau untuk watermark-nya ada atau tidak, itu biasanya nih di perangkat-perangkat lunak lain, kayak misalkan di Fabric yang pro, Canva yang pro, kemudian apapun perangkat lunak yang lain, itu kalau yang pro itu biasanya watermark-nya itu hilang. Kita ambil yang seringnya ya, karena kebetulan saya belum pernah pakai yang pro. Setahu saya yang pro itu hanya waktunya. Tapi
mungkin itu hilang Powtoon-nya karena dilihat dari perangkat-perangkat lunak yang lain juga kan hilang. Seperti itu. Pertanyaannya sudah dijawab ya Ibu Novi Nurvitasari. Terus ini ada yang tanya lagi Bu. Monggo, semakin banyak Dari bertanya semakin bagus. Ibu atau Ananda ini ya, Nur Aini. Beliau bertanya, PPT-nya bisa di-share apa enggak, Bu? Oh, Di-share. bisa kok, bisa. Nanti materinya bisa saya share di mana berarti di grup WA. Kan ada batch grup 5, grup 6, grup 2. Itu nanti akan saya share lewat instruktur kita, Bu Novi. Nanti biar Oke. Bu Novi yang Bu Novi. Kalau enggak gini aja Bu Yeni, kan saya sudah mengunggah itu ya nomor narahubung penjenengan. Di situ kalau mau meminta PPT-nya bisa langsung aja ke Ibu Yeni ya kan? Ibu di-share lewat ini juga chat juga bisa, Ibu. Ini sudah saya share juga bisa. Share di Udah chat. di-share ya? Sudah saya share di chat. Barangkali untuk belajar karena bermanfaat sekali ya mengenai materi Powtoon ini. Saya juga merasa tertarik untuk menggunakannya. Sudah ada pertanyaan lagi atau tidak? Bapak, Ibu, dan Ananda? Jika tidak ada pertanyaan lagi, karena sudah ada 3-4 pertanyaan, sudah bisa disimpulkan, Bu Yeni. Monggo disimpulkan untuk materi hari ini. Halo Bu Yeni. Halo Bu Yeni. Out kayaknya Bu Yeni Bu. kehilangan sinyal lagi kayaknya. Jadi saya yang nyimpulkan menurut pendapat saya sendiri ya. Jadi mengenai materi hari ini yang sudah dipresentasikan oleh Ibu Titin Yeni Ferliana kan mengenai membuat video presentasi dengan Powtoon kan sangat menarik. Di situ jadi nanti kita bisa membuatnya tadi bisa secara free ya, mendaftar menggunakan Gmail atau juga bisa menggunakan email ya. Tapi kalau dengan email, kata sandinya nanti membuat sendiri, seperti itu. Ada lagi, nanti kita juga bisa mengkreasikan materi yang ingin kita unggah, menggunakan tadi kayak fasilitas Create gitu ya. Nanti ada slide kosong dan bisa ditambahkan, kita berkreasi sendiri, menggunakan animasi-animasi sendiri, seperti itu. Untuk kesimpulan materi pada siang hari ini, saya kembalikan kepada host kita. Monggo Pak Eko Prasetyo Eskom. Oke, terima kasih Bu Enda, Bu Yeni. Iya Bu Yeni, maaf monggo. ini tadi sinyalnya. Iya tadi sudah disimpulkan oleh. Iya, saya baru bicara. Ya, Bu maaf Enda. Bu Enda. Oke, ya, terima kasih Bu Enda. Kita mau closing Ibu. Ini sudah saya share untuk presensi. Jadi bagi Bapak Ibu dan Ananda yang belum presensi, monggo untuk bisa presensi dulu atau bisa di-copy nanti presensinya bisa nanti ya. Karena ini waktu kita tinggal 4 menit dan untuk materi PowerPoint atau PPT pada siang hari ini sudah saya share di chat juga, ukurannya 3,34 MB bagi Bapak Ibu guru serta Anda yang hendak download untuk mendownloadnya. Seperti itu acara pada siang hari ini terkait tema membuat video presentasi dengan Powtoon. Saya selaku host meminta maaf barangkali dari acara dari mulai awal sampai dan di closing statement sampai ke penutup banyak kekurangan dari kita. Terima kasih untuk acara ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Novi, barangkali ada masukan? Sudah Tes. dimatiin Mungkin Pak rekamannya rekodnya. dimatiin dulu aja. Belum.